Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Reski Barulinuha, Hesti Sastri Arba Agustin, dan Reni Maimun Mafaza. Kami akan mempresentasikan mengenai pemetaan gagasan atau mind mapping. Pengertian mind mapping. Mind mapping yaitu suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Metode ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Menurut Tony Buzan, pemetaan pikiran merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir seorang dari yang tadinya satu arah menjadi ke segala arah, serta dapat mengambil berbagai macam pikiran ke dalam berbagai sudut pandang. Mind mapping sendiri mengembangkan cara berpikir yang bercabang-cabang dan kreatif. Pemetaan pikiran sendiri selain dikenal dengan mind mapping, juga sering disebut dengan peta konsep, yakni sebuah alat berpikir yang mempunyai manfaat yang sangat hebat bagi kehidupan sehari-hari, terutama untuk memahami sesuatu baik pelajaran maupun yang lainnya. Hal tersebut karena pemetaan pikiran merupakan cara termudah untuk menempatkan sebuah informasi di dalam otak serta sangat mudah untuk mengambil kembali saat dibutuhkan. Tujuan dari mind mapping. Mind mapping bertujuan untuk menggambarkan alur dari suatu konsep atau ide ke dalam bentuk visual yang lebih mudah untuk dipahami. Bentuk visual yang disusun dalam mind map dapat membantu kita dalam mengatur beragam informasi yang baru kita terima. Selain itu, mind mapping juga bertujuan untuk beberapa hal, di antaranya 1. Membantu kemampuan otak untuk berkonsentrasi. 2. Memungkinkan esensi materi menjadi jelas. 3. Membantu lebih jelas urutan dari informasi. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dari mind mapping. Fungsi mind mapping yang pertama yaitu membantu proses pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya mind mapping memang berfokus pada informasi atau ilmu baru untuk diberikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa menerima informasi baru tidaklah mudah. Inilah mengapa diperlukan dukungan dari mind mapping itu sendiri. Lalu yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Dalam mempelajari informasi baru memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun dengan adanya mind mapping yang didukung visualisasi, maka setiap langkah di dalamnya jauh lebih mudah dimengerti. Ketahui tujuan dan tugas yang ada di dalamnya untuk mengatur waktu bekerja dengan baik agar semakin produktif. Yang ketiga ada meningkatkan kreativitas. Dalam proses pembuatan mind mapping, mampu merangsang kerja otak bagian kanan. Alasan utamanya adalah ketika membuat mind mapping, kita dituntut untuk menghasilkan visualisasi yang agar mudah dimengerti. Lalu yang keempat ada meningkatkan pemahaman. Fungsi yang terakhir ini yaitu meningkatkan pemahaman. Ketika mind mapping mampu membantu proses pembelajaran, maka Anda bisa memahami informasi yang terdapat di dalamnya dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode mind mapping. Yang pertama yaitu gunakan media yang ingin digunakan. Mind mapping dapat dibuat dengan berbagai macam media, dimulai dari kertas besar, papan tulis, hingga komputer. Untuk mind mapping sendiri, sebaiknya gunakan media berbentuk landscape agar semakin lebar dan mudah dilihat. Sebaiknya buat draft terlebih dulu agar mind mapping terlihat lebih rapi. Nah, untuk langkah kedua yaitu tentukan tema dan buat subtema. Tema utama harus berada di tengah-tengah kertas agar pembuatan cabang di berbagai sisi menjadi lebih mudah. Jika menggunakan media vertikal, letakkan tema di bagian tengah atas agar pembuatan cabang dapat menurun ke bawah. Langkah yang ketiga yaitu tuliskan kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang yang dikembangkannya untuk detail. Kata kunci adalah kata-kata yang menyampaikan inti sebuah gagasan dan memicu ingatan. Nah, untuk langkah terakhir yaitu tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi. Fungsinya adalah untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip mind mapping. Prinsip mind mapping adalah merangkum semua pelajaran dengan cara belajar yang tidak linear tapi bercabang. Dengan adanya rangkuman, maka memudahkan orang untuk menghafal dan mengerti. Prinsip mind mapping sama dengan prinsip otak manusia, yaitu pertama, bekerja secara alamiah, cara berpikirnya. Bekerja secara berpencar ke segala arah, mengeksplorasi fungsi-fungsi otak dan tetap fokus. Bekerja secara organisasional, menyeluruh dari pokok masalah dengan teratur. Selanjutnya, menangkap berbagai pikiran dari segala arah. Kemudian, tempat berkumpulnya ide-ide dan kreativitas yang hebat luar biasa.
Nah, prinsip otak manusia yang terakhir adalah mengumpulkan semua data informasi ke satu tempat dan mengeluarkan informasi itu saat informasi dibutuhkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.